Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Are you fine today? Okay, I hope all of you fine today. And then you can join English lesson by Mrs. Wahyuningsih. Okay, people student. Before we start our lesson, please pray together. Okay, pray together. Finish. Okay, well student, last week I have explained you about passive voice, and then I also have told you that passive voice I usually use it in report text. And then now we will discuss about relative pronoun. Why we discuss about relative pronoun? Yeah, as we know that relative pronoun is also used in report text, and some of report text consists of relative pronoun. Oke, well student, kan anak untuk hari ini kita akan belajar relative pronoun. Kalau minggu yang lalu kita belajar passive voice, karena passive voice itu banyak kita jumpai dalam text report. Kemudian relative pronoun kita juga banyak kita jumpai dalam report text. Maka untuk hari ini kita akan belajar relative pronoun. Okay, well student, okay, we start discussing about relative pronoun ya. What is relative pronoun? Sekarang kita akan belajar relative pronoun. Apa tuh relative pronoun itu? Definisi dari relative pronoun. Okay, look at the slide. Okay, definition of relative pronoun. Ya, definisi pada relative pronoun is used after noun to make a clear which person or thing we are talking about. Relative pronoun digunakan setelah noun atau kata benda untuk memperjelas siapa orang atau benda yang kita bicarakan. Jadi dalam relative pronoun itu nanti ada dua kalimat, kemudian kita gabungkan menjadi satu kalimat dengan menghubungkan dengan menggunakan relative pronoun atau kata ganti penghubung ya. Kemudian the next, the information that follow the pronoun is called relative clause. Itu ada kalimat pasifnya ya di situ ya, is called, and then is used itu adalah kalimat pasif yang baru kita pelajari. Informasi yang mengikuti pronoun disebut dengan relative clause atau klausa penghubung. Ya, sekarang kita bahas satu persatu relative pronoun itu apa. Mengapa kita harus mempelajari relative pronoun? Why we must learn relative pronoun? Okay, look at the picture, and then there are five person in the picture. Kadang kita bingung menentukan mana orang yang kita bicarakan seperti pada gambar. Kemudian untuk memperjelas siapa orang itu, maka kita menggunakan relative pronoun. Ya, itu ada 5 orang, kemudian kita ingin menerangkan satu persatu, maka kita harus menggunakan relative pronoun untuk memperjelas apa yang kita terangkan. Contohnya, apanya ada orang bertanya, mana kakakmu? Siapa yang berbaju merah itu? Siapa laki-laki yang sedang memegang tablet itu? Maka kita menggunakan relative pronoun. Contohnya, umpamanya ada yang bertanya, kakakmu yang mana? Kamu menjawab, my sister who is wearing a black clothes is really smart. Kakak saya yang memakai baju hitam sangat pandai. Kamu memperjelas kakakmu. Itu kakakmu adalah yang memakai baju hitam, atau kakak saya ya. Kakak perempuanku yang memakai baju hitam sangat pintar. Kamu buat apa? Kita akan memperjelas orang yang kita terangkan dengan menggunakan relative clause atau relative pronoun. Jelas ya? And the next slide ya. Oke. Relative pronoun. Apa tuh relative pronoun itu? Apa saja relative pronoun? The first is who. Who itu artinya bukan siapa, tapi yang ya. Kemudian number 2, the second is whom. And then the third
is whose, and number 4 is which, and number 5 is that. Okay, I will explain you one by one the relative pronoun who, whom, whose, which, and that. Where and why do we use relative pronoun? Di mana dan mengapa kita menggunakan relative pronoun? Perhatikan, we use them after noun. Jadi kita menggunakan relative pronoun setelah kata benda. Perhatikan, look at the example. The book which I borrow. The book which I borrow it, ya. Buku yang saya pinjam. Perhatikan, the book is noun and then which is relative pronoun. Which artinya yang. Jadi perhatikan kata who, whom, whose, which, and that itu bukan question word tapi artinya yang. The woman who helped me. The woman is noun and then who relative pronoun. The woman itu noun and then who relative pronoun. Wanita yang membantuku, ya. Wanita yang membantu saya. Kemudian, because we want to make it clear which person or thing we are talking about. The man who is standing under the tree is my brother. Laki-laki yang sedang duduk di bawah pohon, yang berdiri di bawah pohon itu adalah kakakku. Ya. Kemudian, lelaki yang berdiri di bawah pohon itu adalah kakakku. Jadi kata who di sini adalah menerangkan the man tadi. And the next. Sekarang, how to form the sentence using relative pronoun. Bagaimana tuh cara membentuk kalimat menggunakan relative pronoun? Nah, sekarang kita awali dengan ini ya, using subject pronoun. Kita mulai dengan yang subjek dulu. Who, and, who, or that. Ya, jadi kita bisa menggunakan who atau menggunakan kata that. Jadi who di sini itu menggantikan kata ganti orang yang fungsinya sebagai subjek. Personal pronoun as subject. Jadi subjek itu apa? I, you, he, she, it, we, or they. Perhatikan, relative pronoun itu digunakan untuk menggabungkan dua kalimat menjadi satu kalimat. Ya, menggabungkan dua kalimat menjadi satu kalimat. Contohnya, I thank the woman. She helped me. Itu ada dua kalimat. Saya berterima kasih pada wanita itu. Dia membantu saya. Itu ada dua kalimat toh. Kemudian we want to combine into one sentence. Kemudian kita ingin menggabungkan menjadi dua kalimat by using relative pronoun dengan menggunakan kata ganti orang. Mengapa kita menggunakan kata ganti orang di sini? Karena who fungsinya sebagai subjek menggantikan kata orang yaitu the woman. Ya, perhatikan. The woman, kemudian kata gantinya adalah she. Ya, kata gantinya the woman adalah she. And then we combine two sentence become I thank the woman who helped me. Saya berterima kasih pada wanita itu yang membantu saya. Jadi perhatikan ya. I thank the woman who helped me. The woman, she, ya, she berubah menjadi who. Ya, jadi menggantikan she fungsinya sebagai subjek, maka relative pronounnya menggunakan who. Kenapa menggunakan who? Karena sebagai orang. Ya, the woman itu kan orang atau manusia. Kemudian we can use who by using that. Kita bisa menggantikan kata who dengan menggunakan kata that yang artinya sama. I thank the woman that helped me. Saya membantu wanita itu, ya, saya berterima kasih kepada wanita itu yang membantuku, yang menolongku. Ya. Kemudian sudah jelas ya, jadi who digunakan untuk menggantikan kata ganti orang yang fungsinya sebagai subjek. Kemudian which or that. Nah, which, perhatikan kalau who tadi orang, kalau which adalah thing atau benda.
ya. The book is mine. It is on the table. Buku itu adalah punyaku. Buku itu ada di atas meja. Kemudian kamu ingin menjadikan menjadi satu kalimat, buku yang di atas meja itu adalah punyaku, ya. Buku yang di atas meja itu adalah punyaku atau milikku. Jadi menjadi the book which on the table is mine. The book which on the table is mine. Perhatikan. Kemudian the book that is on the table is mine. Kita bisa menggunakan kata that. Which di sini menggantikan kata it, ya. It-nya hilang. Ya. Oke, ya. It itu kemudian diganti menjadi which. Jadi bukan the book which it is, bukan. Jadi it-nya diganti dengan which karena which fungsinya menggantikan subjek sebagai benda, ya. It itu kan benda, yaitu buku. Kalau who tadi she, ya, menggantikan kata the woman. Ya, jelas ya. Oke, the next. Masih kita bahas to form the sentences using relative pronoun. Kalau tadi kita bahas yang menggantikan relative pronoun fungsinya sebagai subjek, kemudian yang kedua kita menggunakan relative pronoun untuk menggantikan objek, using object pronoun. Nah, relative pronoun yang kita gunakan untuk menggantikan objek yaitu whom and which, ya, on that. Jadi that itu bisa dipakai semuanya. Personal pronoun as object. Jadi kata ganti orang yang sebagai objek yaitu me, you, him, her, it, us, them. Me itu subjek dari, maksudnya objek dari I. You, kemudian objeknya you, I objeknya him, she objeknya her, and then it objeknya it, we objek us, and then they berubah menjadi them untuk objek. Ini ada dua kalimat. The man was Mr. Jones. I saw him in the library. Lelaki itu adalah Mr. Jones. I saw him in the library. Saya melihatnya di perpustakaan. Perhatikan kata Mr. Jones itu apa? Objeknya berubah menjadi him. Kemudian kita gabung and then we combine two sentences into one sentences by using whom. The man whom I saw in the library was Mr. Jones. The man whom I saw in the library was Mr. Jones. Lelaki yang saya lihat di perpustakaan adalah Pak Jones, ya. Atau kita bisa menggunakan kata that. The man that I saw in the library was Mr. Jones, ya. Kemudian untuk menggantikan benda, kalau whom itu menggantikan orang, sekarang untuk menggantikan benda, which kita menggunakan kata which. The movie wasn't very good. We watched it last night. Oke, ya. There are two sentences. The first is the movie wasn't very good, and the second we watched it last night. And then we want to combine into one sentence by using relative clause or relative pronoun which. The movie which that we watched last night wasn't very good. The movie which or that we watched last night was very good. Jadi film yang kita tonton tadi malam tidak bagus, ya. Perhatikan di situ kembali kata him itu diganti dengan kata whom, kemudian it diganti dengan kata which. Jadi him-nya hilang diganti dengan whom, it-nya hilang diganti dengan which. Kemudian berikutnya
To show possession atau menunjukkan kata ganti milik, possessive pronoun ya. Kita menggunakan whose ya. My possessive pronoun itu ya, my itu dari I possessive pronounnya my, you the possessive pronounnya your, he the possessive pronounnya his, and then her the possessive pronoun her, it the possessive pronoun its, we our, they, and then were. Look at the sample. I have two sentences here. I know the man, his bicycle was stolen. Dua kalimat ya. The first sentence is I know the man, his bicycle was stolen. Saya kenal laki-laki itu, sepedanya dicuri. Kemudian we want to combine to one sentence by using relative pronoun because his the possessive pronoun. So I know the man whose bicycle was stolen. I know the man whose bicycle was stolen. Saya kenal laki-laki yang sepedanya dicuri. Kemudian the next whose menggantikan benda. Tadi yang atas itu menggantikan kata milik orang, sekarang kata milik benda. The cat. The cat is so funny. The first sentence. The cat is so funny. Kucing itu sangat lucu. Its tail has thin fur. Ekornya apa? Ekornya bulunya tebal. The cat, its ya. The cat possessive pronounnya its ya. Kemudian digabungkan menjadi satu kalimat. The cat whose on the tail has thin fur is so funny. Kucing yang ekornya bulunya tebal itu sangat lucu. Perhatikan. His, dilihat ya. His berubah menjadi whose. Kemudian its berubah menjadi whose. Jadi hilang ya, his-nya hilang, diganti dengan whose karena possessive pronoun. Kemudian its itu hilang, diganti dengan possessive pronoun whose or that. Terus, which relative pronoun must we use? Relative pronoun apa yang harus kita gunakan? Simpulannya ya, kesimpulan dari yang saya terangkan tadi, the conclusion, relative pronoun for people. Relative pronoun yang digunakan untuk orang yaitu who, whom, whose itu untuk orang atau that. Jadi who, whom, whose itu untuk orang, bisa fungsinya sebagai menggantikan relative pronoun yang fungsinya sebagai subjek maupun objek tadi ya. Kemudian yang number 2, for object or item or thing. Kalau yang kita ganti tadi itu untuk benda, kalau tadi who, whom, whose untuk orang. Kalau untuk benda, yaitu kita gunakan, we use relative pronoun which, whose, or that. And then number 3, relative pronoun for places, time, and reason. Kemudian kata ganti penghubung untuk tempat, waktu, dan alasan, we use where, di mana, when, kapan, why, ya. Contohnya kayak ya, relative pronoun for people. Saya ulang lagi ya. Who, whose, whom, that. Example, contohnya, the man who on that lend me the book. Laki-laki yang meminjami saya, laki-laki itu meminjami saya buku. The man, ya, the man kata gantinya, the man orang, maka fungsinya sebagai subjek kita menggunakan who. The girls who on that smile at me. Gadis yang tersenyum padaku. Kemudian whose, kata ganti milik. The man who's on that book I borrow. Laki-laki yang bukunya saya pinjam. The girl who's on that bag I left on the table. Gadis yang tasnya saya tinggal di atas meja. Whom, the man whom on that I told you about was standing over there. Laki-laki yang saya bicarakan padamu
sedang berdiri di sana. Mengapa kita gunakan whom? Karena ini fungsinya sebagai objek. Kemudian fill in the blank, who, that, which. Ya, sekarang kamu isi titik itu dengan menggunakan who, that, or which. Ya. The musician, musisi itu adalah manusia, maka isinya apa? Who or that. The table, benda. Which or that. The teacher, orang. Who or that. The book, benda. Which or that. The computer, which or that. The doctor, who or that. And then the shop, which or that. The manager, who or that. Jadi that itu bisa dipakai untuk menggantikan semuanya, ya. So in the next slide, for object or item, thing, ya, which, whose, or that. Which, the book which is on the table. The book which is on the table is mine. Buku yang ada di atas meja adalah milik saya. Whose, the cat whose tail has thick fur is so funny. That, the novel which launching yesterday is very interesting. Ya, jadi novel yang di launching kemarin sangat menarik. Kemudian relative pronoun for places, time, and reason. Jadi kata ganti orang yang digunakan untuk menggantikan kata ganti tempat, waktu, dan reason, ya, where. The library where on that we met. Perpustakaan di mana kita bertemu. The day when we met. Hari di mana kita bertemu. The reason why that I was in the library. The reason why on that I was in the library. Alasan mengapa saya ada di perpustakaan. Ya, perhatikan kata where, when, why di sini bukan sebagai kata tanya, tapi sebagai relative pronoun. Jadi bukan artinya kata tanya, ya. Kemudian kamu buka buku textbooknya, open English textbook, page 227. Report text, ya, title batch itu apa? Batch itu relawar. Okay, look at the report text here. Okay, and then look at the sentence, the underlined sentences. The underlined sentences show as relative pronoun. Jadi pada kalimat yang digarisbawahi pada report text itu menggunakan relative pronoun, ya. Kalau kemarin, ya, ada beberapa kalimat yang menggunakan passive voice, kemudian dalam relative pronoun banyak kita jumpai kalimat-kalimat yang menggunakan relative clause. Birds are the only mammal that or which can fly. Ya, jadi kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Ya, that is relative pronoun. Why we use that or which? Kenapa kita menggunakan kata that and which? Karena di situ apa? Pets itu adalah benda, jadi bukan orang. Kemudian berikutnya, when the chest after insects, ya, when, ya, itu bukan artinya bukan kapan tapi ketika. Kemudian the sound of high-pitched squeals that or which human cannot hear. Kemudian the next, the actors that or which one back tell the bed exactly where the well friend were. Ya, itu adalah relative pronoun yang ada pada teks report. Nanti kamu bisa lihat, kita bisa lihat kalimat-kalimat itu yang ada pada teks report. Dan sekarang halaman 178, page 117, ya, fabric. Fabric itu, ya, ada kata which. Fabric such cotton, fabric itu ada kain, ya, which come from plant and animal, yang berasal dari tumbuhan dan binatang.
Nah, jadi kain seperti cotton, plant, wool yang berasal dari tumbuhan dan binatang itu adalah relative pronoun. Kata which itu artinya relative pronoun, ya. Kemudian halaman 179, wood baris ke-7, some woods such as impony are so hard that it is almost impossible to saw or not a nail into them. Artinya yang hampir tidak mungkin untuk menggerci atau memakunya. That's or which relative pronoun as object. Jadi kata that di situ fungsinya sebagai objek, ya. Kemudian page 483, tax is money that is paid to the government, ya. Jadi tax, pajak adalah uang yang dibayarkan, passive voice, ya. Kata that artinya yang. That is paid to government, yang dibayarkan kepada pemerintah. That itu sebagai relative pronoun yang fungsinya sebagai subjek, ya. Jadi that itu dari menggantikan kata tax, ya. Kemudian halaman the next 138, line 6, the money that the government get from tax is often called taxpayers' money. Jadi uang yang pemerintah peroleh dari pajak itu which itu sebagai subjek, ya. Sering disebut dengan pajak uang, ya, pajak berupa uang. Oke anak-anakku, untuk relative pronoun saya kira cukup sekian, ya. I think that relative pronoun is enough today. If you have question, okay, please ask to me, and then you can ask me by using WhatsApp or, ya. And then after we watch my video, and then please do exercise and penilaian online, ya. Saya harap anak-anak semua mengerjakan, ya, terutama yang kelas 9B. Saya ingatkan untuk kelas 9B kemarin, yang kelas 9B itu untuk minggu kemarin ada 7 anak yang tidak mengerjakan dan tidak memberitahu, hanya ada 1 yang memberitahu. Kalian kok kelas 9A itu saya ucapkan terima kasih, hanya ada 1 anak yang tidak mengerjakan, ya, karena kalian sudah kelas 9 loh, ya. Bulan April sudah ujian, bulan Maret sudah PTS, ya. Harus benar-benar belajar sesungguhnya, sungguh-sungguh. Oke, ya. Oke, well student, I think enough. Thank you, good luck, and see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.